Ya. Anake 5. Gepangane angel direwangi selingkuh. Halah telek wong lanang iki. Ya wes, terima kasih teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali ya. Sangat menyenangkan sekali ya saat lagu mau kondo, oh mau kondo. Aduh, modal kuntul doang. Terus Marnel kalian berjuang sampai nangis-nangis, ini yang ketemu, yang nggak ketemu itu yang lucu meneh. Ya, berjuang untuk mau kondo ya Jan. Aduh, orang tua menyuruh cerai karena suaminya mau kondo, malah itu markuntul. Malah dapat sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Dan ini sungguh lucu sekali ya, kehidupan ini memang seperti drama kolesterol. Drama kolesterol. Yaudah, yang telepon boleh masuk ya sekarang. Drama kolesterol. Apa sih drama kolesterol? Hidup kita ini lek kayak film ngono wis. Bejat dunia persilatan ya. Langsung ada telepon masuk. Maaf ya. Halo, assalamualaikum. Halo Miss. Halo sayang. Miss, ini mau cerita mau kasih saran sama Miss. Kasih saran sama saya, silakan sayang. Minta saran apa kasih saran sih? Mau minta saran juga sih Miss, tapi kalau misalnya Miss juga bisa bantu, bagus gitu, puji Tuhan. Wah, ngeri kali ini. Apa pula? Soalnya gini Miss, kan belakangan pendidikan untuk nggak dengar suaramu, nggak jelas sekali. Halo? Gimana? Kan gini Miss, kan sedang marah kan tentang status pengantin pesanan. Oke, terus? Soalnya saya tahu Miss, tempat tinggal agent itu di mana sekarang gitu kan. Saya juga korban sebenarnya Miss, korban pengantin pesanan. Oke, terus? Jadi banyak nih Miss yang udah menikah gitu kan, yang korban-korbannya ini kan udah banyak menikah di Cina. Jadi masalahnya saya yang dikejar Miss, yang padahal saya juga posisinya juga jadi korban gitu kan. Saya yang dikejar pertolongan gitu. Misalnya kan Miss, ini udah dijodohkan ini orang lain. Jadi yang orang lain ini minta ngecek saya, minta tanggung jawab gitu, yang padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Atau kamu yang ngerikut perempuan-perempuan pesanan ini? Enggak Miss, saya sama sekali nggak ada ngebantu apapun, malah saya sering tegur. Dan ini ya Miss, saya akui, saya jujur, lebih bagus jujur kan Miss. Mama saya juga ikut dalam apa itu status pengantin pesanan itu Miss. Saya sering Miss tegur mama saya, jangan mak, nanti yang kena kita, aku bilang gitu kan Miss. Jadi kalau misalnya pun mama kenapa nanti di sana, aku nggak tanggung jawab, aku bilang, karena aku juga sudah menegur mama. Kalau mama bilang aku anak durhaka, terserah ya mak, aku bilang kan. Tapi aku juga udah jadi seorang istri, bilang kan. Dan aku juga posisinya jadi korban, saya bilang Miss sama mama. Cuman ya karena perkara perdebatan tentang perjodohan pengantin pesanan ini Miss, jadi saya sama mama udah renggang, udah putus komunikasi gitu Miss. Kesannya kayak saya nggak menyetujuin, kayak saya menghalangi rezeki mama. Padahal nggak semuanya itu bisa dibilang halal gitu ya kan Miss. Itu nggak halal seharusnya gitu kan. Jadi kasus ini Miss, saya terus dikejar sama agen ini. Agen ini pun bilang, Nisan, kayak mana sih perempuan ini? Kenapa dia lari? Saya bilang gini, loh kok nyari saya? Aku bilang kayak gitu kan. Saya aja nggak kenal laki-lakinya, saya bilang gitu kan. Saya nggak kenal laki-lakinya, jadi Koko jangan ini kan, saya jangan kejar-kejar saya, jangan sampai nanti Koko saya tuntut, aku bilang kan. Aku bisa loh tuntut Koko sekapan pun itu, aku bilang itu kan. Karena masih ada nih itu menolong Koko, dan karena saya juga nggak mau ikut campur masalah perjodohan ini. Kalau udah selesai ini, Koko pun sebenarnya nipu suami saya, tapi aku nggak mau perpanjang gitu kan. Miss, jadi itulah Miss. Semakin hari semakin apa gitu, Koko ini selalu mengejar saya gitu, selalu bilang kalau saya ini bantu dia gitulah, bantu dia untuk cari perempuan. Saya selalu bilang, enggak loh, aku bilang kan,
rumah tanggaku aja belum benar, ngapain aku ngurusin orang lain gitu ya kan, Tapi Miss. intinya adalah kamu awalnya adalah calo pengantin pesanan. Iya, Miss, calon pengantin pesanan. Kamu calonya. Sekarang udah nikah sama itu, Miss. Nikah sama siapa? Sama yang dijodohkan Koko ini. Cuma Ya, suami tapi kan bilang, kamu masih merekrut, kamu kan masih mencari orang. enggak, Miss, saya enggak mencari orang. Yang jadi calo kamunya atau mak kau? Oh, yang kayak ngejodoh-jodohkan orang gitu ya, Miss? Iya. Itu apa, mama saya yang ikut sama Koko gitu. Dokter, kenapa kamu yang dikejar? Kalau kamu tidak pernah menjadi calonya, kenapa kamu takut? Itulah, Miss, yang saya kesel karena kan mama kan ikut campur kan. Jadi kesannya kayak anaknya juga harus tanggung jawab gitu, Miss. Padahal anaknya nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan kan, Miss, sempatlah perjodohan itu dimulai. Kau orang mana? Di Medan, Miss. Orang Medan. Dibawa kemana sama itu pernikahan pesannya kemana? Ke Cina kah? Kemana? Ke Taiwan kah? Ke Cina, Miss. Dibayar berapa mama kau sama si calo ini? Calon? Calo. Oh, itu nggak tahu, Miss, kurang tahu masalah itu. Cuman kata suami semua dikeluarkan itu sama Koko itu ada sekitar 500 miliar, Miss, 600 juta lebih. Berarti harga kau 600 juta lah. Nggak tahu lah, Miss. Cuman jujuran kemarin mahar kemarin yang kami dapat hanya 80 juta. Hanya 80 juta, sudah banyak kali itu. Satu perempuan 80 juta. Iya, Miss, cuman itu nggak bersih, Miss. Itu udah apanya, pestanya kan sebagian orang kan itu 100 juta bersih. Yang selebihnya itu ditanggung sama pihak laki-laki. Cuman sama kami kemarin nggak bersih. Tapi kau bahagia di Cina sana sekarang? Nah, puji Tuhan bahagia sih, Miss. Karena suami pun kalau dibilang baik gitu kan. Bahkan suami sering negur, jangan ikut campur tentang perjodohan itu gitu. Tapi mama kau mungkin bangga kamu menikah dengan Cina? Dibilang bangga, sebenarnya sih bangga kayak kesannya gini loh, Miss. Saya kayak diperjualkan sama keluarga gitu. Karena di awal memang posisi saya kan broken home gitu kan, Miss. Saya juga yang lontang-lantung ya gitu, Miss. Saya nggak kayak kesannya saya nggak punya keluarga gitu kan. Bahkan saya makan aja kayak orang tua mama malah bilang mama nggak peduli gitu saya. Jadi kayak saya hanya mencari nafkah saya sendiri, saya sebelum nikah, Miss. Jadi kalau pas ditawarkan mama menikah, saya pun mikir sebenarnya, Miss, kalau nanti misalnya saya kayak gini-gini kayak mana. Rupanya kan boleh kontakkan dulu sama si calon laki-laki kan, Miss. Itu kontakkanlah kami, Miss, masih kayak chatting-chattingan gitu. Memang waktu dekat, Miss. Cuman sebulan lah itu kami kemarin, Miss. Udahlah, situ karena juga di situ mama pun selalu kayak saya seakan-akan saya salah, jadi kayak saya mau gitu menikah gitu. Ya untungnya lah, Miss, saya dapat laki-laki yang baik. Cuman saya sering ditegur suami saya, Miss, karena Koko ini pun ngejar-ngejar suami saya, yang padahal suami saya juga nggak tahu apa-apa tentang perjodohan itu, gitu loh, Miss. Apakah kamu mau melaporkannya? Iya, Miss, saya udah ngelapor di pihak kepolisian tapi melalui Instagram ya, Miss. Cuman kan agak sulit lah mungkin kan, Miss. Jadi kan mama kau kena pula nanti. Sebenarnya sih nggak masalah ya, Miss, karena kan daripada banyak korban terus itu ngejar saya, lebih kesusahan saya dong. Nanti yang ada suami saya juga risih nengok keluarga saya yang sebenarnya kami mau bangun rumah tangga yang benar-benar dari nol gitu. Jadi hancur hanya perkara perjodohan ini gitu loh, Miss. Kamu rela orang tuamu juga tersangkut di dalamnya? Sebenarnya ikhlas nggak ikhlas, cuman kan juga itu salah dia gitu loh. Dia harus bertanggung jawab atas dirinya. Maksudmu seperti itu? Nah, jadi kalau dibilang anak durhaka pun ya terserah gitu kan. Daripada anaknya juga masa depannya buram gitu. Iya, kamu akan jadi buron kalau kamu memperdagangkan sesama perempuan di luar negeri. Iya, kalau bahagia kayak kamu mending. Kalau nggak bahagia mereka akan komplain gitu loh. Karena kebanyakan orang kalau enak itu nggak akan ngomong. Tapi nggak enak nanti viral kau. Nah iya, Miss, jadi
pun ini pun ada kan Miss pengantin pesanan yang kan korban ini. Cuman karena tetangga kami Miss, jadi korban ini minta bantuan sama saya. Padahal saya sama sekali nggak tahu Miss tentang pernikahan dia. Makanya saya kemarin bilang, kenapa posisi pernikahan nggak ada kalian bilang, posisi ada masalah kalian kejar aku. Aku bilang gitu. Aku nggak tahu apa-apa tentang pernikahan kalian. Aku bilang gitu. Sampai suami risih lah Miss, dihubungin sana sini. Ini siapa yang nelpon-nelpon? Kenapa kok ini sibuk ngejar kau gini-gini? Aku bilang nggak tahu. Aku bilang kan, jangan ikut campur lagi tentang perjodohan itu. Aku bilang, itu salah, itu perdagangan manusia. Suami selalu bilang gitu Miss. Makanya semenjak suami kayak hilang respon sama saya Miss karena pengantin pesanan ini, kayak aku pun merasa bersalah. Ngapain ya aku ladenin? Aku ngeladeninnya gini Miss, karena kan kayak mana ya, kalau nggak saya ladenin pasti terus menerus ditelepon Koko ini gitu kan. Jadi saya ladenin, Koko jangan kejar-kejar saya gini-gini. Cuman tetap dikejar gitu loh Miss. Iya kan, kamu termasuk orang yang sukses menjadi pengantin pesanan. Iya, sampai orang itu jual-jual nama saya, sini bahagia gini-gini. Padahal saya sering bilang Miss, bahkan sama mama saya sering bilang, Ma, orang Cina itu sama kayak di Indonesia. Aku bilang gitu kan, ada yang baik, ada yang jahat, dan ada juga yang kaya, ada juga yang miskin. Bahkan di Cina aja aku jumpa pengamen, aku bilang jumpa jual-jual dagangan yang kayak ngemis-ngemis gitu. Banyak Ma, aku bilang bukan di Indonesia aja yang miskin, di Cina juga ada. Aku bilang, tapi nggak semua, aku bilang gitu sama mama. Cuman kayak mereka ngira saya itu hanya menghilangkan rezeki mereka, Miss. Nggak ada lah, kau cakep lah seperti apa adanya itu aja. Itulah, saya cakap kayak benar-benar saya cakap kayak sampai keluarga ngecek saya, kakak saya, Miss, sampai kayak seakan-akan gini kan, kok jahat kali kok sama mama gini. Sebenarnya nggak jahat, saya kan hanya menegur bukan baik. Kalau suatu saat nanti terjadi kayak gini-gini, yang ujung-ujungnya siapa yang kalian salahkan? Yang kalian kejar pasti aku kan Miss, karena pikiran mereka jujur ya Miss, suamiku ini aku bilang pun nggak kaya Miss, tapi dibilang dia sanggup nafkahin aku. Cuman pemikiran mereka suamiku ini orang kaya kali Miss gitu. Susah kali kalau orang kampung berpikir kita menikah dengan orang luar negeri itu pasti kaya. Nggak ada lah kayaknya kayak Miss Yuni inilah. Saya menikah dengan orang Cina pun suami saya enggak lah kaya kali. Itulah Miss, cuma pemikiran mereka di sana bilang saya kaya lah, yang banyak duit lah, yang kayak mana-mana lah. Makanya saya heran. Saya sering bilang Miss, nggak semua laki-laki itu baik, nggak semua kaya, aku bilang gitu. Cuman ini Miss, sampai foto saya ya Miss, foto saya, video-video saya tentang kebahagiaan saya sama suami saya lah gitu, sampai diposting orang itu, diambil orang itu diam-diam. Saya nggak tahu cara mereka mengambilnya kayak mana. Diambil, diposting orang itu balik seakan-akan maulah aku menikah lagi sama laki-laki Cina hanya karena muka saya. Jadi takutnya saya Miss, kesannya saya yang mengajak mereka menjodohkan laki-laki sama perempuan itu nikah. Oke, gini aja dulu. Kau kirimlah video-video nikahmu. Habis itu kau buat video bahwa di luar negeri itu tidak sesuai dengan yang kalian lihat. Susahnya tak perlulah aku kasih tahu kalian. Susahnya aku taruh ini di dalam hati sebelah jantung empedu. Janganlah kalian tertarik dengan pernikahan pesanan. Sanggup kau buat video? Sanggup sebenarnya Miss. Ya udah kau buatlah video, nggak usah lah sepil siapapun. Tapi hati-hati saja pernikahan pesanan. Kalau kau beruntung, kau dapat suami yang baik. Kalau kau tak beruntung, kau jadi pembantunya pula. Iya, saya juga ada pernah buat status itu Miss. Cuman ya status kau ngomonglah Miss Yuni, kasih edukasi sama teman-teman di luar sana. Setelah itu kalau mereka masih main saja, masih mereka rekrut atas namamu, aku akan laporkan ke polisi Medan. Iya Miss. Nanti saya akan berbicara dengan kepolisian di Medan sana. Apa Miss, masalahnya ada juga yang di Medan, ada juga yang di Jakarta Miss. Itu apalah, ke Jakarta mana pula? Kau tahu calonnya yang ada di Jakarta? Tahu Miss, bahkan saya setelah menikah saya langsung diterbangkan ke Jakarta kemarin. Kasih tahu aku semua informasinya, nanti aku minta bantuan dari PPATK. Oke Miss. Oke ya. Kau buat video dulu, setelah itu kirim data-data kau, video-video kau. Habis itu kirim semuanya, nanti aku akan bantu kau. Oke Miss, makasih ya Miss. Terima kasih. Comea. Hah? Apa? Mau keluar? Kamu keluar kemana? Nanti puasa sudah puasa makan 5 kali.
Oh, kamu mau beli buat puasa makan, mau kamu tahu ya? Ya gitu sih, auto kala. 我唔係買好多，我買啲 買俾你自己啊，佢哋都唔識啊。嗰日咧食嗰啲魚，佢哋唔識啊。食咪我唔買魚啊，我冇話 Alah, 買魚啊。 ya udah kamu jalan-jalan ngabuburit. Apa dia? Oke, ngabuburit silahkan. Suami saya ngabuburit itu di belakang itu. Mau jalan-jalan, puasaan. Gak jelas bojoku itu. Ngerayu-ngerayu di sebelahku, ternyata dia mau keluar. Hah? Suami saya mau keluar ya? Ya banyak sekali orang yang gagal paham, salah paham menikah dengan orang luar negeri itu pasti kaya. Contohnya saya secara pribadi ya teman-teman ya. Suami saya bukan orang kaya, cuman kebetulan saya bisa berkarya. Jadi suami saya bukan orang kaya, tetapi saya berterima kasih sama Tuhan karena saya bisa berkarya di negara orang. Jadi saya bisa bermanfaat di negara orang sampai suami saya sendiri ikut saya ke Jakarta. Artinya adalah pernikahan itu belum tentu kita mendapatkan CEO. Memang benar ada orang yang menikah dengan orang kaya hidupnya bahagia. Tapi berapa banyak orang yang menikah dengan orang kaya dijadikan pembantunya? Berapa banyak orang menikah dengan orang kaya malah diperlakukan semena-mena? Jadi hidup ini adalah timbal balik. Kalau saya secara pribadi, saya menikah dengan laki-laki yang selevel dengan saya. Kalau level dia ada di bawah saya, walaupun saya tidak menghina dia, dia kira saya memperlakukan dia tidak baik. Kalau suami saya di atas saya levelnya, maka saya akan selalu berprasangka buruk sama dia, bahwa saya dijadikan pembantunya. Sebenarnya pernikahan itu memang harus selevel ya teman-teman ya, setara. Jadi kita nggak perlu menganggap laki-laki kita perbudak, tapi kita bukan budaknya laki-laki juga gitu loh. Karena perempuan adalah pelengkap untuk laki-laki. Benar gak sih? Jadi kalau kita mengharapkan laki-laki kaya sementara kita tidak memiliki sesuatu yang spesial, ingat saya selalu mengatakan bahwa perempuan itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh laki-lakinya selagi bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa aja ya? Karena manfaat bagi orang lain tuh apa aja, kayak pinter masak. Mungkin dia di luar sana membandingkan kita dengan perempuan-perempuan yang tidak bisa masak. Atau kita bagus di ranjang. Atau kita bersih-bersih di rumah. Atau kita bisa mandiri walaupun kita punya suami. Jadi tetap aja kita nggak akan ditinggalkan selagi kita bermanfaat. Bohong kalau laki-laki menerima perempuan apa adanya. Coba aja kamu jelek, kamu pasti ditinggalkan. Makanya jangan percaya dengan laki-laki yang melihat perempuan tidak suka berdandan atau yang lainnya. Tetap aja laki-laki carinya yang lebih muda. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Maaf mau angkat kok mati. Jadi jangan percaya sama laki-laki yang menerima kamu apa adanya. Pasti ada maksudnya kenapa dia mencintaimu dan menikahimu. Itu nggak ada yang pure amat gitu loh, paham nggak sih? Nggak ada yang tulus amat gitu loh. Pasti ada maksud di balik semua itu. Jadi pasti ada maksud di tujuan dia menikah dengan kita, itu pasti ada tujuannya. Halo? Selamat sore Miss Dini. Selamat sore sayang. Itu tiba-tiba kirim messenger suruh